Assalamualaikum Pak Antoni, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Bu, sehat walafiat. Gimana ibunya Katika nih Bu? Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, hari ini lumayan sehat juga Pak. Gimana kabar sekolahnya Pak? Ya, seperti biasa lah Bu. Cuman ada sedikit lah nih Bu, ada kendala nih di kelas saya nih Bu. Oh, ada kendala ya Pak. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Alhamdulillah Bu, kalau Ibu ada boleh nih Bu punya waktunya sebentar bincang-bincang. Saya akan Oh, ini ada mau mengutarakan sedikit nih Bu masalah saya nih Bu. oh gitu ya. Bu nggak Tentu sibuk Pak. kan Bu? Nggak sibuk kan Bu? Enggak sibuk Pak. Tentu saja boleh Pak. Kebetulan saya sedang ada waktu nih Pak. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, apa ya Pak yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini ya? Ya, saya berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan ini, Bu. Ya, saya bisa Oh, dapat gambaran apa yang perlu saya lakukan nanti, Bu. oh begitu ya Pak Antoni. Memangnya ada masalah apa ya Pak Antoni? Ya, jadi gini, Bu, di kelas saya itu ada siswa saya nih, Bu, yang sering ini, Bu, nggak ngerjain tugas. Kemudian saya lihat nih nggak Mm-mm. begitu semangat nih Bu, minat dan semangat belajar ini sangat kurang sekali sehingga saya sedikit pusing juga nih menghadapnya nih Bu. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak ada salah satu siswa Bapak ya Pak ya yang jarang mengerjakan tugas dan minat belajarnya kurang ya Pak ya. Iya benar Bu. Kira-kira Pak, apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Pak? Ada nih Bu, saya beberapa kali nih memanggil lah kira-kira Bu anak ini. Ngapa sih Hmm, kamu sih tidak mengerjakan tugas? Ya ya. sudah sering nih nilainya nggak masuk. Ya dia Mm-mm. jawabannya Bu terlupa, lupa. Sering bilang lupa gitu aja Bu, tanpa kenapa bisa lupa? Saya bilang kan, ya Mm. lupa aja Pak katanya gitu. Jadi ya Mm, mm, mm. menjawab dengan santai saja gitu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Bapak udah pernah manggil anak tersebut ya Pak. Juga Iya, udah menanyakan juga ya Pak permasalahannya seperti apa ya Pak ya. iya Bu. Oh begitu Pak. Lalu Pak, dari pengamatan Bapak sendiri nih, mengapa sih anak tersebut jarang mengerjakan tugasnya Pak? Iya nih Bu. Mungkin ya setelah saya tanya katanya Bu nggak ngerti atau gimana sih katanya Bu. Saya bilang gimana nggak ngerti? Saya bilang kan sudah saya jelaskan Mhm. tugas-tugasnya seperti apa, kamu mau milih apa, tapi tetap aja Bu nggak ada perubahan Bu dari anak ini gitu Bu. Oh begitu ya Pak. Berarti sudah Bapak tanyakan langsung ya Pak terhadap anak ini, tapi Iya, juga tidak ada perubahan ya Pak ya? iya benar. Nah kira-kira, seperti apa gitu kondisi yang ideal yang Bapak harapkan pada murid tersebut Pak? Ya tentu saya berharap murid saya ini ya bisa lah Bu ya mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian Mhm. tugas-tugas dikumpulkan sesuai dengan yang dijadwalkan, jadi sehingga nilainya ya ada kan Bu, jadi kan saya nggak pusing juga nih Mhm. gimana nih dengan nanti saya mengisi laporan dan melaporkannya kepada wali kelas dan orang tuanya gitu Bu. Wah, luar luar biasa sekali ya, Pak, Bapak mengharapkan anak tersebut bisa lebih rajin lagi gitu ya, Pak, ya? Iya benar Bu. Heeh. Kalau begitu, Pak, apakah ada yang Bapak lakukan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar murid tersebut, Pak? Iya Bu, saya ada beberapa melakukan juga Bu metode pembelajaran yang menarik ya supaya anak itu Mhm. tumbuh ya, semangat dan minatnya untuk belajar. Jadi saya buat beberapa metode pembelajaran yang menarik lah Bu, dan saya juga melakukan beberapa misalnya sedikit ice breaking lah supaya mereka tidak bosan lah gitu kira Bu. Mhm, mhm. Wah, luar biasa sekali ya, Pak, sangat bagus tuh, Pak, metode yang Bapak lakukan, Pak, Iya, bisa membuat banyak-banyak ice breaking gitu ya, Pak, ya. iya, Eee, jadi, Pak, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas, Pak? iya. Jadi
untuk anak-anak yang seperti ini juga saya pernah melakukan ini Bu, segitiga restitusi Bu. Jadi ada nih beberapa nih anak-anak yang berhasil juga nih Bu, yang saya melakukan segitiga restitusi Bu. Yang gini Bu. Oh, jadi Bapak menggunakan segitiga restitusi ya kemarin ya Pak. Iya. Bagus sekali tuh Pak strategi Bapak tuh. Jadi kalau kita misalkan rating nih Pak dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak seberapa tingkat keberhasilan metode tersebut Pak untuk menarik minat belajar murid? Iya Bu. Ya, yang dari saya lakukan tadi itu Bu, ya mungkin ratingnya dari 8 sampai 9 lah Bu, kira-kira bisa tingkat keberhasilannya lah Bu. Oh gitu, antara nilai 8 sampai 9 ya Pak ya yang bisa menurut tingkat keberhasilannya ya Pak ya. Iya benar Bu. Baik Pak, selanjutnya Pak, apa saja rencana yang akan Bapak Antoni lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Pak? Ya tentunya Bu ya, saya memanggil dulu kan anaknya kan, ya, kemudian saya melakukan mencari solusi kan dengan menstabilkan identitas anak ini. Mengapa seperti itu? Mengubah dia dari anak yang gagal nanti kan menjadi anak yang berhasil nanti kan Bu. Ya. Dan saya melakukan validasi tindakannya yang salah. Mengapa saya gali lagi informasi kan Bu. Kemudian juga saya menanyakan keyakinan nih Bu. Keyakinan kelas mungkin udah lupa nih. Mungkin diingatkan kembali kayak gitu Bu. Itu yang saya akan mungkin lakukan nanti Bu. Oh, bagus ya Pak ya langkah-langkah yang akan Bapak kerjakan ya Pak ya. Kira-kira Pak siapa yang bisa membantu Bapak Antoni dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Pak? Mungkin saya juga bantuan dari wali kelasnya kan Bu. Ini saya lapor dulu wali kelas, kemudian mungkin rekan sejawat, dan juga mungkin saya koordinasi lagi dengan orang tua muridnya Bu, supaya dia juga tahu kan Bu, gitu Bu. Oh bagus ya Pak ya, Bapak nanti bisa memanggil orang tuanya juga ya Pak ya, selain sama teman sejawat juga. Kira-kira Pak berapa lama tuh Pak waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan rencana tersebut Pak? Ya secepatnya lah Bu ya, mungkin secepatnya saya lakukan, mungkin prosesnya saja mungkin nanti butuh waktu yang saya agak lama nih Bu, jadi kan supaya anak nih tuntas masalahnya Bu. Ya gitu ya Pak ya. Kalau begitu Pak, kapan Bapak bisa mulai melaksanakan rencana ini Pak? Wah secepatnya lah Bu ya. Jadi saya secepatnya saya melakukan rencana ini, saya melakukan segitiga restitusi agar anak ini mendapatkan hak belajarnya kembali Bu. Jadi dia kembali lagi belajar dengan baik dan motivasi dan minatnya bisa meningkat lagi lah Bu. Oh gitu ya Pak ya, sangat bagus sekali tuh Pak rencana Bapak tuh ya Pak ya, semoga bisa berhasil besok ya Pak ya. Jadi Pak, kemudian nih Pak, Bapak apa komitmen Bapak yang Bapak harapkan dan yang Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Pak? Ya tentunya saya bisa konsisten lah Bu ya, kemudian continue dan terus menerus dan tidak berhenti di situ aja Bu. Jadi saya terus menerus, mungkin juga saya berkolaborasi nih Bu dengan rekan-rekan lain untuk membantu saya agar tidak timbul lagi masalah seperti ini Bu di kemudian hari. Begitu berarti Bapak harus melakukannya dengan konsisten ya Pak ya, supaya anak tersebut bisa semangat lagi ya Pak ya dalam belajar ya Pak ya. Benar Bu. Gitu ya Pak ya. Pak Antoni, apakah ada dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan di sekolah? Ya tentunya Bu dengan orang tua muridnya Bu ya, pastinya Bu ya, karena kan orang tua muridnya yang lebih tahu di rumah nih apa nih permasalahan sebenarnya. Kemudian juga rekan sejawat, kemudian juga mungkin dukungan dari kepala sekolah juga saya perlu bantuan juga sedikit Bu. Begitu ya Pak ya, berarti Bapak membutuhkan dukungan dari teman sejawat juga ya Pak, dari orang tua juga membutuhkan ya Pak ya? Iya benar Bu. Baiklah Pak, semoga rencana Bapak itu berjalan dengan lancar ya Pak ya.
Ya, amin Bu, mudah-mudahan Bu. Ya. Nah, Pak, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi, Pak? Apa rasanya? Bagaimana perasaan Bapak? Ya, alhamdulillah Bu, awalnya saya buntu juga Bu ya. Setelah Ibu bisa ini bincang-bincang Ibu Kartika nih kayaknya ada dapat solusi yang baru nih Bu. Mungkin saya udah lupa nih Bu. Jadi saya bisa ketemu lagi nih Bu. Mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan masalah saya dengan anak-anak saya di kelas nantinya Bu. Alhamdulillah ya Pak ya, syukurlah ya Pak kalau begitu. Mudah-mudahan Bapak bisa menyelesaikan masalah Bapak besok di sekolah ya Pak ya, dengan Amin. rencana-rencana yang Bapak rancang Iya. tersebut. Apakah ada hal lain Pak yang ingin Bapak sampaikan lagi Pak? Rasanya sudah cukup Bu ya. Terima kasih saya ucapkan nih Bu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi nih Bu dari permasalahan saya ya. Inilah enaknya Bu kita diskusi ya Bu ya. Iya iya Pak. Terima Eee, kasih ya Bu. iya Pak, sama-sama. Saya pun juga senang loh Pak bisa mendengarkan cerita dari Bapak, sama-sama Pak. Semoga nanti kita bisa terus saling berbagi ya Pak ya. Ya, betul tuh Bu. Ya, Heeh. demikianlah Bu ya. Ya Saya Pak, terima kasih sekali lagi Bu sudah Bu Kartika sudah meluangkan waktunya untuk ya Pak. saya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih Bu di waktu yang lainnya Bu ya. Amin Pak. Semoga Hmm, bisa bisa berjumpa lagi ya Pak ya, saling berbincang iya, lagi ya Pak ya. Iya benar Bu Pak. ya. Tetap sehat ya Bu. Assalamualaikum Ya. Bu. Waalaikumsalam Pak Antoni. Sampai jumpa kembali Pak. Ya Bu.